Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal kepanikan dari COVID ini ya. Ya, yang penulis tawarkan ini mungkin bukan apa ya, obat langsung ya, tapi lebih ke pencegahan. Nah, dari pencegahan ini ngeri ya. Orang sudah mulai panik, sudah mulai heboh. Ada yang berbondong-bondong sampai rebutan vaksinasi. Mungkin nggak sadar ya bahwa yang namanya vaksinasi itu adalah pembentukan kekebalan tubuh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk biar bisa kebal dengan virusnya. Nah, namanya kekebalan ini ya tergantung dari itu juga ya, dari sumbernya juga. Jadi kalau virusnya Indonesia dikasih vaksinnya orang Cina atau orang Barat, ya nggak dijamin bisa kebal. Virusnya orang Barat kena kita, ya belum tentu kita ketularan, kayak gitulah. Jadi yang namanya vaksinasi itu kan tergantung dari sumbernya mana. Soalnya kan kalau di Indonesia kan ada namanya varian-varian ya. Kalau yang namanya varian gitu ya kadang cocok-cocokan sama gen. Kayak kalau flu lah. Flu yang lain ketularan, kita enggak. Flu cuma kita tok yang ketularan, yang lain enggak. Sekeluarga mungkin yang paling sering kena anak ya, soalnya kalau orang tua biasa beda atau gantian sih. Nah, pencegahan ini yang mungkin termasuk wajar adalah mengukur suhu tubuh. Kalau katanya ada yang isu sudah nggak bisa pakai suhu tubuh lagi, ya ambuh lah ya. Sekarang ini semua penyakit jadi dijatuhkan COVID semua kalau sudah masuk rumah sakit. Sakit apapun juga COVID, kena COVIDan. Jadi nggak ngerti mana data yang benar, mana yang data yang salah. Meninggal karena COVID bisa aja nggak ada gejalanya. Awalnya sakit jantung, tahu-tahu pas meninggal, oh ini COVID gitu. Nah, tapi serius ya yang COVID-COVIDan ini. Dari awal ini penulis termasuk skeptis dengan cara pencegahannya. Dari penyakitnya dulu. COVID ini sebenarnya menularnya lewat apa sih? Kok orang sombong banget? COVID ini bukan airborne, tidak menular lewat udara. Yang ngomong gitu siapa? Orang bernafas itu pasti ada uapnya. Tapi ya sekarang ini dipercaya virus COVID itu cuma bisa menular lewat gidal, lewat air liur. Lek uang meludah ke muka orang baru itu, wah ini bisa ketularan COVID. Padahal ya enggak juga loh ya. Namanya penyakit paru-paru ya, penyakit menular paru-paru. Kok rasanya menularnya itu seringnya ya lewat udara.
TBC atau apa gitu. Rasanya kok bisa menular lewat udara ya. Kok iso COVID niku penyakit yang paling unik sendiri. Penyakit paru-paru, merusak saluran pernafasan, tapi kok ajaibnya ya nggak bisa menular lewat udara. Padahal penulis cari itu info ya. Ada keterangan menular lewat udara itu memungkinkan kalau konsentrasinya tinggi.マイクロ飛沫、小さな粒子の中にもたくさんのですね、生きたウイルスがいて、大きな声での会話、あるいは激しい息遣い、そういった中でですね、このマイクロ飛沫ができて、それが近くの人、その人が吸い込むことによって感染が広がる、そういったリスクが見えてきたものと思います。This simulation uses only microdroplets. 5 minutes later. 10 minutes later. "20 minutes later. The microdroplets are still floating in place. 空気がよどんでいると、つまり空気の流れがないということで、マイクロ飛沫そのものは、落ちたり、違う場所に動くことはできませんので、長時間その場所にとどまるっていうことになります。Ada juga yang menunjukkan bahwa virus itu bisa terbawa oleh uap juga, uap air liur yang menguap, orang menguap, orang ababen, orang apa ya, selain dari yang batuk lah ya. Kalau batuk kan jelas hidup joh gitu ya. Nah inilah pencegahan lewat cara penularannya ini loh. Dari awal itu terlalu meremehkan. Pakai masker aman gitu ya. Terus akhir-akhirnya belakang ini pakai face shield aman. Jadi begitu pakai tameng di muka dibilang aman. Nggak paham lah. Padahal jelas-jelas ya, namanya face shield itu kalau orang bersin cuh gitu ya, aco gitu ya, kan ada yang membentuk uap juga. Nah kalau pakai face shield apa melindungi? Ya jelas tidak. Dipikir apa virus itu cuma bisa dalam kondisi basah tok. Kalau kita lihat contoh virus-virus yang lain selain virus COVID, itu kan menularnya lewat udara, lewat saluran pernapasan itu ya, wis pokoknya ventilasi udara itu. Terus baru belakangan ini sadar, oh ternyata ventilasi udara itu penting ya. Ruangan harus kena sinar matahari, ruangan harus cukup ventilasinya. Wis telat mas, kan dhisik mestine kudu ngono. Ya, wis makanya namanya sekolah mundur terus sampai sekarang nggak masuk sekolah anak penulis. Belajar online ya dulu sregep, saiki wis males. Mayoritas main game. Susah zaman sekarang. Tapi belajarnya saka YouTube ya. Anak gak diajari bahasa Inggris bisa ngerti sendiri, bisa sampai written loh ya, nggak cuma oral toh. Written English bisa nulis. Kelas 1 SD asalnya gak tahu diajari bahasa Inggris, moro-moro iso dhewe. Wis iso cacisus bahasa Inggris kadek. Mae malah kangelan, malah kalah karo anake. Yang satu pencegahan itu pakai pakai masker katanya cukup, terus akhirnya pakai face shield katanya cukup. Masker itu nggak cukup,
untuk melindungi. Nggak bisa. Kalau apa namanya sentuhan tangan, podo ae lah. Menurut penulis, orang ketularan itu bukan karena sentuhan tangan, tapi karena ya menular lewat udara itu. Makanya satu rumah sakit, satu klinik bisa ketularan semua ya karena virusnya menular lewat udara. Wes itu yang pokok. Soal resiko kematian dan lain-lain penulis nggak usah bahas lah. Kontroversinya terlalu tinggi. Tapi kalau penularan ini, penulis yakin banget menular lewat udara mulai dari awal virus COVID ini keluar. Orang-orang yang sekarang ini mengandalkan masker, cuci tangan, terus apalagi face shield, itu nggak akan terbantu. Nyemprot jalan, nyiram jalan, di ventilasi, disemprot air steril, itu nggak membantu karena menularnya lewat udara. Cara pencegahannya gimana? Ada yang pakai termogan, mengukur suhu tubuh, pakai kamera canggih yang ya langsung di orangnya kelihatan suhunya berapa gitu ya. Enggak ya. Karena apa? Ya kita ingat dulu lah ya. Katanya ya COVID ini penyakit yang inkubasinya panjang. Selama masa inkubasi panjang, orang bisa ketularan. Loh, ya apa mana itu? Enggak ngeri gimana? Masa inkubasi itu artinya apa? Orangnya belum menunjukkan gejala. Orang kalau belum sakit, dia belum tinggi suhu tubuhnya. Kalau sudah sakit, baru. Nah, kalau orangnya masih dalam masa inkubasi, ya tetap aja masuk kameranya deteksi. Orangnya pakai masker, orangnya ini suhunya 36,7,8 gitu. Ya tetap aja masih bisa ketularan kalau orangnya karier ya. Bukan itu. Yang lain apa? Ada yang wedan ya. Jalan masuk dikasih ultraviolet. Jadi orang itu langsung kena paparan ultraviolet. Ultraviolet yang dipakai di dipakai di biasa usaha air minum macam-macam gitu. Yang dipakai untuk mengecek uang macam-macam. Padahal ya itu sama sekali nggak dilindungi. Neon tanpa zat pendari, tanpa fosfor sama sekali. Jadi bening neonnya. Nah itu kan ultraviolet gede banget. Padahal ya yang namanya sinar ultraviolet itu butuh tingkat kekerasan tertentu. Kalau kurang dari itu nggak akan ada efeknya. Level ultraviolet yang bisa mematikan virus corona itu tinggi. Levelnya tinggi. Kalau kena kulit langsung iritasi, kalau kena mata langsung buta atau apalah wis itu 5 detik atau berapa detik bisa buta gitu. Levelnya seperti itu yang dipakai untuk mematikan virus corona. Kalau kurang dari itu ya nggak mati virusnya. Lebih dari itu gimana? Lebih dari itu ya membahayakan manusia. Ultraviolet yang dipakai juga ultraviolet bukan yang biasanya, tapi yang model C ya, tipe C. Jadi antara A, B, C. A sama B, A itu biasa, yang B itu agak bahaya, yang C itu yang paling bahaya.
Jadi sia-sia pakai ultraviolet itu. Yang pertama karena ya itu cuma mematikan yang di permukaan toh. Yang di dalam-dalam enggak. Orang kena COVID dipapar UV ya tetap nggak ngefek. Begitu masuk ruangan nyebar dah virusnya lewat udara ya, nggak lewat air liur, nggak lewat sentuhan, lewat udara. Kok pada ngeremehin sih? Nah kalau begitu yang efektif apa dong? Menurut penulis cuma ada dua ya. Yang pertama adalah pakai cara aktif, yaitu pakai ionizer dan tembaga. Ionizernya juga kalau bisa yang ada ion positifnya juga. Sekarang ini di dunia cuma ada dua kayaknya yang produksi seperti itu. Siap plasma cluster dan Panasonic Nanoe. Teknologinya adalah teknologi lisensi Sharp dan sama Panasonic dijualnya sebagai Nanoe. Dulu LG jual plasma cluster tapi entah sekarang jualnya cuma ionizer tok. Mungkin lisensinya mahal kayak opo. Itu ada bukti banyak penelitian. Nanti penulis tunjukkanlah contoh-contohnya. Selain itu dari tembaga. Jadi tembaga itu ya bisa mematikan virus. Itu sudah apa ya? Sudah diteliti, bahkan untuk penelitian COVID, khusus COVID sendiri itu sudah ada penelitiannya. Jadi katanya di stainless steel, di plastik itu bisa bertahan 7 hari. Kalau di tembaga berapa menit? Berapa hari? Cuma beberapa menit, 5 menit kalau nggak salah ya. Jadi kalau mau matikan virus, tembaga itu yang paling efektif. Jadi permukaan-permukaan yang sering kita sentuh, yang ya banyak orang sentuh, itu diganti dengan permukaan tembaga. Itu cara yang apa? Cara aktifnya. Jadi ruangannya itu pakai plasma cluster atau nanoe. Terus untuk apa namanya? Untuk bidang-bidang yang disentuh, bidang-bidang tempat terbuka, itu pakai tembaga. Itu yang efektif. Cuci tangan pakai apa? Pakai sabun mandi, pakai habis pakai sampo, pakai apa sih? Pakai pencuci apa? Pemutih pakaian, dia wis terserah lah. Tapi yang paling penting itu ya udara itu yang harus ditangani. Percuma cuci tangan, percuma kena apa cek suhu, percuma di UV. Ada yang ngawur loh, pakai ozon itu nggak boleh ya. Ionizer itu beda dari ozon. Ionizer itu ya ion, nggak ada udara ozonnya. Kalau ada ozonnya itu malah dilarang ya.
Nggak boleh ya. Karena ozon itu merusak kesehatan, dan ada penelitiannya juga menyebutkan bahwa yang mematikan virus itu ion, bukan ozon. Jadi ozon itu nggak mematikan virus. Kebanyakan ozon, paru-paru bisa kebakar, malah sesak napas loh ya. Disebut ozon itu bisa membuat sesak napas. Gak jangka udah sampai sini, sudah mau sampai. Ya wis itulah yang menurut penulis paling apa ya? Paling ada buktinya lah. Tembaga dan ionizer. Kalau penulis sendiri gimana? Penulis tambahi juga dengan semenite. Semenite itu tujuannya adalah meningkatkan stamina tubuh. Buat istirahat itu makin enak. Jadi istirahat bisa lebih baik. Makanya kalau bangun seger, masuk nggak bawa semenite, no problem. Pokoknya turunnya tidak semenite. Taruh air minumnya juga lebih baik, lebih enak rasanya. Taruh makanan lebih enak rasanya. Taruh pohon, buahnya jadi lebih enak, lebih banyak, berbunga lebih awal dari yang pohon lain. Taruh tempat terbuka, ya langit jadi lebih biru, hujan lebih sering, dan nggak mematikan. Selain itu penulis juga pakai Stingo Zapper ya, tapi sekarang aduh gak sempat, terus sibuk terus mau buat, aduh gak sempat terus. Stingo Zapper itu alat kesehatan ya, yang bekerja pakai listrik. Pakai cara khusus, sebenarnya semua orang bisa buat, rangkaiannya tersedia bebas, cuma ya ada baiknya kalau punya osiloskop. Terus apalagi ya, habis kayaknya pencegahan itu ya, jangan pakai ozon, jangan pakai ultraviolet. Masker itu cuma untuk membuat orang lain lebih lega lah ya, tapi sama sekali tidak bisa mencegah penularan virus COVID. Kalau mau aman, ruangan kasih plasma cluster, semua kasih tembaga gitu lah. Pakai isolasi tembaga mungkin bisa. Lainnya ya tingkatkan kesehatan, minum vitamin C atau apalah. Buat semenit itu murah, 30.000 cukup. Ya 20.000 lah sama usahanya. Silakan usaha. Habis lah gitu dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.